Halo Sobat Bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo. Nah, kali ini adalah edisi Ayo KKLP. Spesial hari ini Sahabat Bahasa, kita akan ngebahas soal pembinaan bahasa. Jadi Ayo KKLP ini temanya tentang pembinaan bahasa. Seperti apa sih sebenarnya pembinaan bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan siapa yang menjadi target utama dari pembinaan bahasa ini? Oleh karena itu hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Bapak Hartanto yang sudah bersama Rizka di sini. Assalamualaikum Pak Hartanto, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali saya bisa bertemu Pak Hartanto di sini untuk berbincang bersama soal KKLP pembinaan bahasa. Tapi sebelum kita nantinya akan berbicara banyak nih Pak tentang KKLP pembinaan bahasa, akhir-akhir ini kesibukan Pak Hartanto di Kantor Bahasa seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan mungkin? Kalau kesibukannya ya sebagai staf peneliti di Kantor Bahasa, ya saya tetap melakukan penelitian sesuai dengan tupoksi saya yang sudah ada di SKP. Yang kedua, melakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh kepala untuk melakukannya, mulai dari UKB adaptif yang target NTB seperti diketahui kita memiliki target 8.000 siswa yang harus diuji UKB adaptif sampai dengan November 2021. Yang kedua, terkait dengan KKLP literasi, ada pembinaan literasi seperti yang diketahui NTB sebagai percontohan gelis gerakan literasi untuk semesta. Yang ketiga, ya ada beberapa kegiatan mandiri terkait dengan tupoksi kantor juga seperti itu. Baik. Ya. Nah, kalau mengarah kepada pembinaan bahasa nih Pak, selama Bapak berada di KKLP pembinaan bahasa, apa sih Pak sebenarnya menjadi misi atau tujuan utama keberadaan KKLP pembinaan bahasa ini? Jadi kalau terkait dengan KKLP pembinaan, seperti kita ketahui KKLP ini terbentuk di tahun 2020 satu ini. Jadi mulai ada di sana, terus kemudian ada beberapa pembagian KKLP. KKLP pembinaan tahun ini ada 10 penelitian yang menjadi tugas dari KKLP pembinaan untuk melakukannya. Nah, kebetulan saya penelitian mengenai manfaat penyuluhan. Manfaat penyuluhan, terus kemudian yang kedua, kemarin juga kebetulan di NTB ada 2 anggota KKLP, saya dan Ibu Umi, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan penelitian tentang bahasa laporan dinas. Nah, jadi itu yang saya paham terkait KKLP pembinaan yang ada tadi 10 penelitian. Jadi yang utama per tahun ini ya kita melakukan 10 penelitian. Terus yang kedua ada beberapa kegiatan terkait dengan KKLP pembinaan seperti di awal tahun di Januari itu kita melakukan pembinaan untuk guru-guru di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima kerjasama dengan Kemenak. Terus yang kedua di Kabupaten Sumbawa untuk guru-guru non bahasa seperti itu. Itu salah satu program kerja yang ada di KKLP pembinaan seperti itu. Nah, yang menariknya tentang tadi yang Pak Hartanto sebutkan ya ternyata ada penelitian tentang laporan dinas. Nah, sebenarnya Pak, urgensi diadakan penelitian khususnya untuk laporan dinas mungkin di instansi-instansi tertentu itu seperti apa sih Pak? Ya, urgensinya sangat penting karena terakhir kita melakukan penelitian semacam itu kalau tidak salah itu tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu kita melakukan penelitian pengambilan sampel penggunaan bahasa Indonesia di dalam laporan surat dinas, laporan dinas dan bahasa surat dinas. Kita ambil datanya. Sekarang di tahun 2021 kita ambil ulang. Jadi ada 7 lokus penelitian mulai dari Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan provinsi. Nah, harapannya nanti bisa memberikan gambaran seperti apa kualitas penggunaan bahasa Indonesia di laporan dinas. Itu kalau yang laporan dinas. Terkait dengan penelitian saya manfaat penyuluhan untuk guru bahasa itu kemarin kita menyebarkan 2 kuesioner. Kuesioner yang pertama kuesioner tentang kemahiran berbahasa guru. Jadi kami ada 20 pertanyaan yang kami bagikan kuesionernya kepada guru di Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur untuk diambil datanya tentang bagaimana kemahiran berbahasa dia dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada kuesioner tentang sikap bahasa. Nah, ini sedang kita olah
Nanti targetnya nanti di bulan Desember kita akan melakukan diseminasi di Jakarta. Ada 2 pilihan antara Jakarta atau Jogja, seperti itu. Baik, jadi memang penelitian sudah dilakukan oleh KKLP pembinaan baik untuk instansi ataupun menyentuh guru bahkan. Nah, kalau untuk siswanya nih, apakah ada penyuluhan bahasa yang dilakukan oleh Pak Hartanto sendiri sebagai perwakilan dari kantor bahasa mungkin? Jadi untuk penelitian tentang siswa, kami kemarin mencoba melihat data siswa yang sudah tes UKBI. Ternyata masih sangat terbatas jumlah siswa yang nilainya sesuai dengan standar. Nah, di standar SMP itu standarnya untuk UKBI adaptifnya nilainya semenjana. Kalau untuk siswa SMA nilainya madya. Nah, dari standar itu harusnya kita melakukan perlakuan khusus, ada pembinaan di sana. Berupa apa? Nilai siswa yang kurang dari itu harus kita kumpulkan, kemudian kita bina. Kemudian kita tes ulang lagi. Ada nggak efek dari pembinaan tadi? Itu sebenarnya target dari pembinaan. Tapi itu belum bisa kita lakukan secara masif karena sekali lagi kondisi pandemi ini sangat memengaruhi kondisi keuangan negara. Saya baru bisa melakukannya secara parsial di beberapa sekolah yang memang sudah terbuka. Mau menerima kami, tujuannya apa kami jelaskan. Nah, sebelum tes kita latih, kemudian setelah tes kita evaluasi, kemudian kita jadwalkan mereka untuk tes ulang setelah kita latih tadi, seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah belum bisa menyasar kepada seluruh peserta UKBI adaptif. Itu yang kami lakukan secara mandiri. Belum ada dukungan secara finansial dari di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Baik, nah berarti sebelum tes nih Pak, ada pembinaan terlebih dahulu yang Bapak lakukan. Nah, apakah dari pembinaan ini ada impact atau pengaruhnya kepada hasil tes mereka nantinya nih Pak? Apakah ada mungkin peningkatan yang cukup signifikan dari siswa-siswa yang telah melakukan pembinaan ataupun mungkin yang perbedaannya dengan yang belum melakukan pembinaan setelah tes UKBI? Jadi sebelum tes, saran saya, karena ini terkait dengan pembinaan, kita perlu menyampaikan materi apa saja yang akan diujikan. Di UKBI itu sebenarnya sudah ada di sana. Contoh simulasi, 20 soal, terus kemudian ada paket lengkap UKBI. Nah, itu diminta adik-adik untuk melakukan dulu. Jadi jangan langsung tes UKBI adaptif. Nah, setelah itu, kalau ada pertanyaan, kita buat grup atau diskusi. Jadi kita jadwalkan. Kita diskusi di grup itu atau diskusinya pada saat yang jadwal yang kita tentukan. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu mereka sampaikan. Nah, itu salah satu bentuk pembinaan kita. Pembinaan secara langsung terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan materi yang sedang mereka hadapi. Seperti itu. Nah, ini yang perlu digalakkan dan dikawal khusus oleh kantor bahasa. Seperti itu. Sekali lagi tidak bisa kita terlalu mengharap pada anggaran kantor, karena sekali lagi kita belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Apakah berakhir 2021? Ketika 2021, apakah di tahun 2022 itu otomatis anggaran kantor akan kembali seperti semula sebelum pandemi? Jadi kita harus ada inovasi-inovasi terkait dengan pembinaan tadi. Kita bisa melakukan inovasi terkait ke sekolah misalnya, ke pondok. Kita cari guru atau pengasuh pondok yang memang punya keinginan lebih untuk melakukan pembinaan siswanya. Nah, kita usulkan programnya, kita usulkan teknis penjalinan kerjasamanya seperti apa, teknis pembinaannya seperti apa, baru kemudian kita lakukan pembinaan. Jadi memang benar-benar kita harus mulai dulu dari hubungan baik dulu. Ketika hubungan baiknya terjalin, kemudian batas-batas sekat-sekat antara dua orang yang berbeda itu sudah mulai hilang, kita masukkan program kita tawarkan program kita, kemudian kita eksekusi. Dan kalau perlu kita minta untuk mendampingi. Pada saat di kelas pembinaan itu kita minta mereka untuk mendampingi, biar melihat antusiasme siswa ketika dibina. Seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, selama masa pandemi COVID-19 pasti kan geraknya terbatas, kemudian pembinaan juga pasti tidak bisa seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Pernah nggak sih Pak dari KKLP pembinaan bahasa ini mungkin menggagas penyuluhan atau pembinaan secara virtual?
Untuk yang kegiatan virtual kemarin itu salah satunya yang kita lakukan di bedah buku itu. Jadi di bedah buku itu kita sampaikan ke salah satu pengurus IGI di sesi pembuka. Bu Umi kebetulan memberikan peta pengantar di sana. Saya pun juga sudah saya sampaikan terkait bahwa ketika kita berkolaborasi, apa tujuannya? Salah satunya kita sebutkan tentang editor. Hasil tulisan-tulisan mereka ketika diminta dikirim untuk pada tim membedah, kebanyakan belum menyantumkan editor kebahasaan di sana. Artinya mereka belum paham betul bagaimana pentingnya editor dalam sebuah tulisan. Nah, itu yang kami sampaikan ke mereka. Rencananya nanti akan ada di sebelum akhir tahun ini kita akan buat lagi lebih teknis. Jadi sifatnya lebih teknis. Jadi bukan banyak buku yang dibedah, tapi kita batasi 2-3 buku. Kemudian kita bedah satu persatu kebahasaannya, item kebahasaannya. Nanti sambil kita berikan dasar-dasar teoritisnya seperti apa. Itu yang akan kami lakukan. Jadi kita mulainya kemarin dari bedah buku yang kemarin ini. Jadi kita munculkan, kita sentil mereka tentang pentingnya editor kebahasaan, tentang pentingnya kebakuan dalam sebuah tulisan, seperti itu. Target berikutnya ya di akhir 2021 akan ada pertemuan lanjutan dalam forum yang lebih kecil, jumlah buku yang dibedah lebih sedikit, tapi sifatnya lebih teknis, seperti itu. Dan tentunya itu pasti berpengaruh besar dan memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, terkait dengan pembinaan ini Pak, selama berada di KKLP pembinaannya, apakah Bapak berjalan bersama tim atau sendiri nih Pak? Kebetulan di kantor bahasa itu kami di KKLP pembinaan hanya Ibu Kepala dan saya. Terkait dengan kegiatan penyuluhan, karena itu di bawah KKLP pembinaan, di bawah kendali kantor bahasa juga, untuk penentuan narasumber tentunya akan melibatkan teman-teman penyuluh yang ada di sini. Jadi seperti kita ketahui, penyuluh di kantor bahasa ada beberapa. Saya, Pak Kasman, Pak Saiful, Pak Zamzam, Pak Tony, itu kita libatkan semua, termasuk Pak Lukman, secara bergantian di beberapa wilayah. Sekali lagi, penyuluhan yang kami lakukan tahun 2021 ini jauh jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita bisa 5-6 kali penyuluhan. Tahun ini hanya 2-3 kali penyuluhan yang bisa kita lakukan. Nah, ini ya sekali lagi pengaruh pemangkasan anggaran kemarin seperti itu. Baik, mungkin tadi kita banyak berbicara tentang penyuluhan atau penelitian yang dilakukan dari pihak kantor bahasa. Nah, ini kalau misalnya ada sahabat bahasa atau mungkin masyarakat secara luas membawa nama instansi tertentu atau sekolah yang ingin mendapatkan penyuluhan pembinaan bahasa dari kantor bahasa, apakah itu akan langsung diarahkan ke KKLP pembinaan atau bagaimana Pak prosesnya? Harusnya langsung diarahkan ke KKLP pembinaan. Jadi nanti setelah itu sudah pernah kami lakukan di tahun 2020 juga. Jadi ada beberapa sekolah yang minta pembinaan, mulai dari SMA 2 Mataram terkait bahasa di surat dinas untuk staf administrasi dan staf Wakasek. SMA 1 Jonggat juga pernah melakukannya, SMA 1 Gerung juga pernah melakukannya. Itu nanti dikoordinasi dengan KKLP pembinaan. Kemudian kita jadwalkan ke sana. Seperti itu. Tinggal kita tanyakan sasaran yang mau dibina siapa. Apakah guru, apakah tenaga kependidikan, ataukah siswa. Nanti kami yang menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau ada sahabat bahasa yang ingin melakukan pembinaan, mau dari mahasiswa, mau dari pihak kelurahan, ya tinggal bersurat saja ke kantor bahasa, meminta penyuluhan materi pembinaan seperti apa, kapan mau dilakukan, berapa orang jumlah pesertanya, materi yang dibutuhkan apa. Ke depan ini setelah kemarin kita pengambilan data di Biro Organisasi dan Tata Laksana di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, rencananya di minggu ini kita akan masuk ke sana untuk pembinaan ke Biro Organisasi terkait laporan surat dinas mereka. Laporan dinas mereka. 1, Kominfo Lombok Tengah juga siap. Dinas Pariwisata Lombok Barat juga siap menerima kita. Tinggal kita sendiri yang dari kantor bahasa yang proaktif untuk datang menemui mereka
dan memastikan kapan kegiatan itu mau dilakukan seperti itu. Wah, jadi ternyata dari sahabat bahasa juga bisa mengajukan sendiri apabila ingin melakukan pembinaan atau memperoleh info dan wawasan terkait dengan bahasa dari KKLP Pembinaan Bahasa. Nah Pak, selama berjalan di KKLP Pembinaan Bahasa, tentunya Bapak sudah bertemu dengan banyak sekali instansi-instansi yang berbeda latar belakang. Bahkan tadi ada dari Dinas Pariwisata, yang mana kalau kita lihat pariwisata ini biasanya lebih cenderung menggunakan bahasa asing pada tulisan-tulisan tertentunya. Apa sih Pak kendala yang dirasakan paling sulit atau paling susah dihadapi pada saat melakukan pembinaan, khususnya kepada instansi-instansi terkait? Ya, kalau kondisi sulit nanti tergantung instansinya ya. Jadi kesulitan masing-masing instansi itu berbeda-beda. Ketika kita datang ke Dinas Pariwisata, di diskusi awal sebelum kita bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, saya kebetulan bertemu Pak Kabitnya, Pak Erwin. Saya sampaikan, saya berikan contoh-contoh bagaimana meletakkan bahasa Indonesia, bagaimana meletakkan bahasa asing, dan bagaimana meletakkan bahasa daerah. Ya awalnya ya mereka menolak, tapi begitu kita tunjukkan aturannya, dasar hukumnya, solusinya seperti apa, ya akhirnya lama-lama terbuka. Dan mereka malah memberikan kita kesempatan yang sangat luas untuk terjun langsung ke desa wisata. Jadi ini musimnya desa wisata. Lombok Barat punya desa wisata, Lombok Tengah punya desa wisata, Lombok Timur yang kemarin TT Batu diangkat sebagai desa wisata. Di Lombok Tengah ada Kampung Sade, itu bisa jadikan destinasi desa wisata juga seperti itu. Tinggal kita sekarang menentukan format, bagaimana format pembinaan kita terkait dengan desa-desa wisata tadi. Satu, ukurannya jelas. Ke siapa? Masyarakat NTB. Efeknya langsung, bisa dirasakan langsung. Nah, tinggal apa? Dukungan dari kantor bahasa secara finansial. Jadi, ketika kita melakukan pembinaan, tidak mungkin sepenuhnya mereka akan memperbaiki langsung. Pasti akan nunggu waktu. Alangkah baiknya usulan saya ini didukung oleh dana langsung dari kantor bahasa. Jadi ketika ada sebuah desa wisata bersiap untuk dibina, ya kita siapkan pembinaannya, kemudian kita siapkan pendanaannya. Kecuali misalnya yang minta dibina, yang terakhir kemarin Rumah Sakit Mandalika. Rumah Sakit Mandalika itu minta beberapa item yang mereka minta dibina langsung. Satu, mulai dari surat dinas. Yang kedua, laman. Yang ketiga, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di media luar sekitar rumah sakit. Dana mereka sudah siap. Nah, tinggal kita atur siapa timnya, bagaimana teknis pembinaannya, itu yang kita atur. Karena mereka menunggu kita seperti itu. Jadi kita harus bedakan desa wisata karena mereka tidak sepenuhnya memiliki dana, ya support, dukungan pendanaan dari kantor bahasa wajib ada. Ketika masuk ke instansi, ya tinggal kita selipkan misalnya ya 10% dukungan dana, misalnya pembuatan spanduk, pengutamaan bahasa Indonesia, itu kita tetap harus ada dari sana seperti itu. Nah, ini menarik Pak. Rumah Sakit Mandalika ini berarti lokasinya di Lombok Tengah. Lombok Tengah, ya. Lombok Tengah saat ini sedang menjadi kawasan yang sangat dilirik karena akan ada event atau acara Superbike maupun MotoGP. Kok bisa Rumah Sakit Mandalika yang notabene berada di Lombok Tengah yang mayoritasnya mungkin lebih mengutamakan bahasa asing karena sebentar lagi akan menyambut turis atau mereka yang datang dari luar Indonesia bahkan mau mengutamakan bahasa Indonesia. Bagaimana nih kantor bahasa pada awalnya bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Mandalika? Jadi ini bekas silaturahmi yang digagas oleh salah satu staf kantor bahasa, Ibu Siti Juwaria. Terus kemudian ditindaklanjuti oleh komitmen bersama antara Ibu Kepala Kantor dengan pihak Rumah Sakit Mandalika. Nah, setelah itu kami dari KKLP Pembinaan diminta untuk koordinasi ke sana, dan alhamdulillah hari Selasa yang lalu saya sudah koordinasi ke sana, bertemu dengan Kasubag Tata Usahanya Pak Safwan. Nah, beliau menyampaikan item-item apa saja yang perlu dikawal. Saya tanya ke mereka, Rumah Sakit Mandalika ini milik siapa, di bawah siapa? Ternyata Rumah Sakit Mandalika ini milik pemerintah Provinsi NTB. Artinya ya wajib secara tidak langsung kita perlu bina. Karena wilayah kerja kantor bahasa kan satu provinsi. Ada 10 kota kabupaten yang harus kita kawal, termasuk pemerintah provinsi, instansi yang ada di bawah pemerintah provinsi. Salah satunya Rumah Sakit Mandalika.
Nah, ini kesempatan baik. Nah, jadi tidak hanya karena yang datang ke sana itu masyarakat dari luar, orang asing, eventnya event asing, misalnya seperti itu, tapi bagaimana kita memartabatkan bahasa Indonesia. Itu yang perlu kita kawal di sana. Kemarin kita sudah sampaikan tata caranya seperti apa, karena mereka meminta dari kantor bahasa pendampingan untuk 3 aspek. 1, penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa asing, kemudian penggunaan bahasa Sasak. Karena di sana juga mayoritas Sasak, wilayah Lombok Tengah seperti kita ketahui memiliki dialek tertentu yang berbeda dengan dialek Kota Mataram misalnya atau Lombok Barat. Nah, itu yang perlu kita kawal untuk selanjutnya seperti itu. Baik, dari tadi kita sudah banyak bicara nih Pak terkait dengan mungkin kerjasama kantor bahasa dengan instansi pemerintah, kemudian juga rumah sakit, bahkan sekolah dan lain-lain. Nah, kalau dengan swasta nih Pak, karena kan kadang-kadang swasta juga malah jadi salah satu yang paling sering pengutamaan bahasa asingnya di ruang publik, dan terlebih banyak orang mungkin yang lebih sering datang ke tempat-tempat yang berkaitan dengan swasta seperti misalnya hotel yang penggunaan bahasa asingnya lebih dominan. Apakah itu pernah dilakukan pembinaan Pak ke pihak swasta seperti hotel, mall atau apa gitu? Iya, kalau terkait dengan pihak swasta, salah satunya hotel, tahun ini kan kita juga ada lomba wajah bahasa yang menyasar perhotelan di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan alhamdulillah hasilnya sudah diumumkan kemarin. Jadi kami sudah memberikan pengambilan data, kemudian dinilai dewan juri, kemudian ada proses penjurian, setelah itu ada pemenang di sana. Nah, pada saat itu kemudian kita munculkan komitmennya, kita kirimkan hadiah ke sana, terus kemudian kita berikan tulisan bahwa hotel ini sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan wajah bahasa bidang perhotelan di kantor bahasa tahun 2021. Pembinaannya seperti apa? Jadi pembinaan kemarin kita sudah usulkan pada ketua asosiasi perhotelan untuk dikumpulkan. Tapi memang agak susah juga ketika mengumpulkan orang-orang sibuk untuk kumpul dalam satu waktu. Karena otomatis kemarin kita ambil langkah. Jadi pada saat kita menyerahkan hadiah, itu ada beberapa pihak yang kami langsung sampaikan, ini pembetulannya seperti ini, tata caranya seperti ini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, termasuk bahasa daerah di sana. Jadi kita masih melakukan cara secara konvensional. Kita datang, kita sampaikan harusnya perbaikannya seperti ini. Ya, ini memang yang kita harapkan nanti ada partisipasi aktif dari pihak swasta untuk memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, mungkin ada usulan program pembinaan. Ya, kemarin usulannya tahun 2022 ini kita tidak akan menyasar banyak organisasi, tapi kita akan menyasar beberapa instansi saja, kemudian kita bina dari awal sampai dengan akhir. Jadi istilahnya tidak hit and run, tapi kita bina secara keseluruhan, mulai dari awalnya, kemudian teknis pembinaannya seperti apa, sampai pada akhirnya keluarannya ya ada perubahan penggunaan bahasa Indonesianya seperti itu. Baik, jadi agar walaupun sedikit mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas, tapi ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjutnya dan ada bukti nyatanya langsung seperti itu. Benar sekali. Nah, Pak, yang menariknya nih Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan mungkin ketika melakukan penelitian, menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia, memberikan pembinaan, Bapak memperlihatkan dasar hukum bagaimana seharusnya bahasa Indonesia ini diutamakan. Nah, saya penasaran nih Pak, respon mungkin dari pihak yang Bapak ajak berbicara terkait dengan dasar hukum yang Bapak tunjukkan, apakah mereka akan segera menindaklanjuti karena adanya dasar hukum, atau memang ada masih keraguan dari diri yang terkait? Kata-kata mereka sudah merespon dengan baik. Jadi merespon dengan baik. Jadi kita jelaskan juga bahwa bahasa Indonesia ini juga berkembang, semakin maju. Kita tidak hanya menyerap dari bahasa daerah, kita juga bisa menyerap dari bahasa asing, tapi tentunya disesuaikan tata caranya, prosedurnya. Jadi mereka malah terkaget-kaget. Oh, bahasa Indonesia sudah sedemikian maju perkembangannya. Mulai yang pertama misalnya, ketika mereka disebutkan UKB adaptif, seperti apa UKB adaptif? Ya, kita sebutkan dulu TOEFL sebagai pembanding. Oh, ternyata bahasa Indonesia sudah memilikinya. Ternyata ketika disebutkan UKBI ini sudah berbasis jaringan, mereka sudah terkaget-kaget juga. Sudah demikian berani tes UKBI berbasis jaringan. TOEFL saja belum.
Nah, ya kita sebutkan bahwa inilah kelebihan bahasa Indonesia, inilah bahwa bahasa Indonesia itu semakin lama semakin modern. Terkait dengan dasar hukum ya kita sebutkan ini produknya, ini dasar hukumnya, kami tidak mungkin bertindak tanpa ada dasar hukum. Terus yang kedua, kita juga hormati. Jadi misalnya di beberapa instansi milik pemerintah provinsi atau kota kabupaten, biasanya rujukan mereka itu pada Kemendagri. Kita tidak menyasar pada bentuknya, tapi lebih menyasar pada isinya, konten bahasanya. Nah, ketika kita menyasar pada konten itu, mereka akan lebih mudah berterima untuk segera dilakukan perubahan. Misalnya tidak menggunakan kata kepada di dalam alamat surat, tapi langsung yang terhormat. Alasannya apa kita jelaskan. Mereka mau menerima yang seperti itu. Jadi di tempat tidak muncul lagi, tapi menggunakan alamat yang jelas sama seperti yang ada di amplop surat misalnya, seperti itu. Dan mereka mau menerima seperti itu. Asal kita punya dasar hukum juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu berbusa-busa, tidak perlu terlalu kencang, tapi kita sentuh hatinya, kita sampaikan ini perubahannya, ini dasar teoritisnya seperti itu. Saya pikir ya pelan-pelan akan berubah. Benar sekali, karena kalau misalnya diingatkan secara langsung mungkin akan ada rasa tersinggung sedikit dan sulit untuk mengikuti sesuatu yang baru pastinya. Nah Pak Hartanto, tak terasa nih tinggal sebentar lagi waktu kita untuk berbincang. Terakhir nih Pak, saya mau bertanya terkait harapan Bapak mungkin dengan keberadaan KKLP Pembinaan Bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapan saya terkait dengan KKLP ini ya mungkin di tahun 2021 ini kan KKLP baru saja terbentuk, sedang mencari pola. Di tahun 2002 saya harap format pembinaan dari KKLP juga semakin jelas, kelihatannya semakin jelas arahnya, semakin jelas formatnya, semakin jelas juga dukungan keuangannya. Jadi nanti ketika kami mengaplikasikan di level terendah, di level teknis, kami bisa mengeksekusi sampai dengan wujud nyatanya. Jadi ada dampak perubahannya. Tidak hanya sekadar kita berbincang secara teoritis, tapi tidak kita bisa lihat perubahannya. Saya masih ingat ketika pertama kali datang ke Lombok tahun 2004, April 2004, tulisan tentang Mal Mataram itu saya jadikan tulisan dan masuk di koran. Nah, tapi ternyata ketika muncul Mal yang kedua, namanya masih menggunakan format bahasa asing juga. Nah, sekarang semakin masif, banyak perumahan yang menggunakan penamaan dalam nama bahasa asing. Nah, itu kalau kita tidak segera temukan format pembinaannya seperti apa, ya mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan Mataram ini tidak akan jauh berbeda dengan Jakarta dari konsep kebahasaannya seperti itu. Jadi harapan kami butuh format yang lebih baku biar nanti hasilnya bisa terukur. Yang terakhir ya tentunya dukungan dari masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, SKPD, UPD, kota kabupaten, provinsi, termasuk pihak swasta dan masyarakat sebagai pengguna. Kalau misalnya ada kebutuhan ya silahkan sampaikan langsung ke kantor bahasa, tinggal bersurat ke kantor bahasa, insya Allah kami akan merespon terkait dengan pembinaan tadi, seperti itu. Wah, jadi semoga ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas keberadaan KKLP Pembinaan Bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Hartanto sudah datang ke studio mini kami dan berbagi informasi-informasi tentang kebahasaan tentunya. Sahabat Bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP tema Pembinaan Bahasa hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sukai video ini dan berikan tanggapan atau komentar positif di bawah. Sampai di sini dulu ya sahabat bahasa. Saya Rizka Wijaya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.